Dan topik yang kita sajikan untuk edisi kali ini adalah masih berbicara tentang Nabi Yusuf. Dan ini adalah merupakan pertemuan yang ke-17. Semoga saja kita semua mendapatkan hidayah dari kisah Nabi Yusuf ini. Mari kita simak bersama. Tidak bisa lagi bergabung dengan temannya. Ilmu keluar darah adalah keluar dari wadah ini, keluar dari jasad. Itu yang disebut dengan ilmunya para wali. Padahal ilmunya para wanita hawa nafsu yang tertarik melihat diri kegagahannya itu anak muda. Ketika terangkat dari sini melihat anak muda gagah sekali. Gara-gara itu ilmu keluar dari diri. Disebutlah ini ilmunya para wali. Itu yang saya katakan tadi, bahayanya kita tidak diajarkan untuk seperti itu. Kita hanya diajarkan untuk tetap berada di bumi ini. Di bumi ini ada jalan. Tidak ada jalan untuk keluar dari sini. Untuk bisa bertemu Tuhan hanya berada di dalam sini. Jangan coba-coba keluar. Kalau keluar akan menemui jalan buntu. Saya sudah pernah gambar kemarin ya. Ini ya. Apa ini? Dinding yang tidak tembus, di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca. Surat 24 ayat 35. Surah An-Nur ayat 35. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti dua lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Ya. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi perumpamaannya seperti pelita di dalam dinding yang tidak tembus. Dinding yang tidak tembus itu, kalau dahulu istana kerajaan membuat lampu yang belum ada listriknya, dia membuat dinding, melubangi dinding, kemudian disimpankan lampu di dalamnya, lalu ditutup dengan kaca. Ya, ditutup dengan kaca. Seperti ini kaca, ya, lapisan kaca ini. Ya. Ya. Ini yang disebut dengan sumber cahaya. Ya. Sumber cahaya, saya kasih nomor 1. Nah, ini yang nomor 1. Sesudah sumber cahaya, ada namanya cahaya kebenaran, al-haq. Keluar dari sini. Ini nomor 2. Ya. Ini yang nomor 2. Al-haq. Cahaya kebenaran. Nah, kaca ini, gara-gara kaca ini menjadikan cahaya terurai. Cahaya ini dikiaskan dengan warna putih.
Cahaya dari sini, cahaya asli yang baru keluar dikiaskan dengan warna putih, melewati kaca menjadikan cahaya terurai, ya, menjadi berwarna-warni, alias pelangi. Inilah yang terjadi, yang tercipta dengan segala macam warna yang ada karena cahaya itu sudah melewati kaca. Yang kedua, akibat kaca ini menjadikan bayangan yang dihasilkan itu terbalik. Seandainya ini digambar keluar ini sebenarnya dia akan menghadap ke bawah, ya. Ya. Cahaya terbalik. Yang pertama cahaya berwarna-warni, yang kedua cahaya terbalik, yang ketiga kaca ini adalah titik fokus. Seperti fokus itu macam ini. Kalau kita diambil gambar dengan cara berfoto, kemudian kita perhatikan kameranya, lalu diambil gambar, hasil gambar itu menjadikan orang yang melihatnya seakan-akan memperhatikan dirinya. Pernah lihat gambar, kalau ada gambar presiden yang menghadap kamera, dia berada di mana seakan-akan dia ikuti terus. Dia berada di mana? Kalau saya berada di sini, gambar itu akan melihat saya. Tapi Pak Samsul cuma lihat perhatikan Pak Samsul. Orang yang satu. Kenapa? Karena dia menghadap ke kaca. Jadi orang yang melewati kaca ini berada di sini lalu menghadap ke sini, maka dia akan melihat semuanya. Semua kelihatan, bukan sebagian. Catatannya adalah dia harus masuk ke sana, jangan berhenti di luar. Kalau berhenti di luar, yang kamu perhatikan itu hanya sebagian saja. Diperlihatkan tanda tapi sebagian. Pak Samsul hanya sebagian, ini hanya sebagian, itu sebagian. Ketika mereka bercerita, ceritanya beda-beda. Kalau tidak mengerti, pasti bertengkar. Terjadilah berbagai macam golongan. Kenapa tidak sempat masuk ke sana kepada Al-Haq? Masuk dulu kepada Al-Haq, baru menghadap ke sini, pasti kelihatan semua. Bisa dijelaskan semua. Nah, ini yang ada di luar, ya, dikiaskan seperti orang buta yang sedang memegang gajah. Ya, si A pegang kakinya, dia katakan gajah itu ya besar seperti batang kelapa, kakinya pegang. Yang ini pegang hidungnya, wah gajah itu panjang, hidungnya dia pegang. Yang sana pegang, gajah itu lebar, telinganya. Yang bisa menjelaskan semua ini adalah yang bisa masuk ke dalam ini. Dan dia bilang, oh yang kalian ini tadi kakinya, oh ini hidungnya, oh ini telinganya. Tidak ikut bertengkar, dia berusaha untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih. Orang yang mendamaikan yang berselisih itu yang disebut dengan orang beriman. 49 ayat 10 yang masuk sini, ya, yang masuk ke nomor 2 itulah disebut dengan orang mukmin, orang beriman, ya. 49 ayat 10. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya, orang beriman itu bersaudara. Orang beriman itu tidak bertengkar. Ya, orang beriman itu melihat semua manusia itu adalah saudaranya. Jangan cari-cari orang beriman untuk dijadikan saudara, keliru. Kalau ada iman dalam hatimu, maka kamu lihat manusia adalah saudaramu semua. Kalau masih ada musuhmu, periksa dulu, tidak ada iman dalam hatimu. Jangan mati dalam keadaan itu, mati kafir itu namanya. Kalau masih ada musuh, tapi kalau ada iman, kita akan merasakan semua
bersaudara. Tugasnya orang beriman adalah mendamaikan orang yang bertengkar, ya, bertengkar. Satu namanya PL, ini bertengkar sama IS, ISR sampai hari ini. Ya, kita ini sekarang diajak untuk bergabung di sini. Salah, tidak begitu kalau orang beriman. Orang beriman itu bagaimana caranya ini supaya damai? Ya, karena saudaranya semua. Ini tetangga saya semua, ini tetangga dia bukan orang. Ada nama tetangga, tidak boleh sebut nama ya, harus inisial, ya, berinisial. Bertengkar ini dua kasihan ya, sampai hari ini. Ini yang kelirunya kita. Satu kelompok manusia disuruh untuk mendukung ini, satu kelompok manusia disuruh untuk mendukung ini. Terbagilah dua kubu yang besar. Tinggal tunggu waktu bagaimana dikasih berkelahi ini sampai di baku bunuh. Ya. Untuk itu kan Tuhan menciptakan manusia. Satu dikasih iman, satu tidak dikasih iman. Lalu dia perintahkan kepada orang yang beriman, hei orang beriman, pergi bunuh itu orang yang tidak beriman di sana. Saya tanya, dia bisa bicara langsung, pasti saya tanya, Tuhan, kenapa tidak kasih iman itu di sana itu? Supaya dia jadi saudaraku. Tidak bisa ya. Yang dianugerahi oleh Allah iman itu menjadikan ini bersaudara-saudaranya semua. Kalau mampu melewati kaca. Tidak ada jalan lain kecuali ada di dalam diri kita. Nah, inilah yang disebut dengan nomor 4-nya ini, nomor 3 ini ya, kaca nomor 3. Nomor 3 kaca, ya. Nomor 4-nya inilah diri kita seperti dinding itu. Inilah jasad kita. Yang lainnya keluar itu adalah seluruh alam semesta. Ya. Saya lanjutkan tadi. Tidak ada jalan lain ya, kalau keluar diri terlanjur keluar dari sini tidak ada jalan, pasti tabrak tembok. Istilahkan tabrak tembok. Ya. Kalau mau ketemukan ini sumber cahaya harus tetap berada dalam wilayah ini. Dalam sini. Di sini ada jalan. Di bumi itu ada jalan. Ini yang disebut dengan bumi. Ya. Di langit tidak ada jalan. Ya. Ada 7 jalan dibuatkan di sini. Di bumi itu ada jalan bagimu. Tempuhlah jalannya. Keluar dari rumahmu, ya, masuk ke Baitullah, Ka'bah, masuk ke Baitul Maqdis, tembus 7 penjuru langit. Di atas langit itu ada surga, di atas surga ada Sidratul Muntaha, di atas Sidratul Muntaha ada Arsy. Situ tidak bertahta. Pada diri, perumpamannya pada diri. Ya, oke. Itu yang disebut dengan pertumpahan darah. Jangan biarkan terjadi pertumpahan darah. Jadi malaikat sebelum Allah turunkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, malaikat sudah katakan, apalagi ini Tuhan? Ya, apa ini? Mau ciptakan apa di muka bumi yang hanya akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah? Kenapa seperti itu? Ini wilayahnya malaikat. Seluruh kebaikan dipegang oleh malaikat. Di bawahnya itu keburukan mana yang ada. Ya, sudah dipahami ya? Hanya keburukan yang ada di bawahnya ini. Ketika terjadi perbuatan baik di alam nyata ini, maka malaikat tembus kepada isinya, ya, langsung melihat isinya.
isinya dia melakukan kebaikan, tembus kepada Rabb. Lalu dia katakan, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Ya, olehnya itu ketika malaikat diperintahkan sujud kepada Adam, pasti ini sujud. Berbeda dengan iblis dari golongan jin. Lihatkan iblis dari golongan jin, dia melihat Adam itu adalah tercipta dari tanah. Dia hanya mampu melihat bagian luarnya, tidak mampu melihat bagian di dalamnya. Nah, kita manusia saat ini, siapa-siapa yang mampu melihat luarnya saja, itulah kekafiran. Siapa-siapa yang mampu melihat di dalamnya, ya gampang sekali dia bertemu Tuhannya. Ya, gampang sekali bertemu Tuhan. Ya, sampai saya ditanya, apakah kamu pernah jumpa Tuhan? Saya jawab, siapa saya sampai bisa jumpa Tuhan? Siapa saya? Siapa saya sampai bisa melihat Tuhan? Karena yang bisa melihat Tuhan itu hanya matanya Tuhan. Bisa. Yang bisa melihat Tuhan hanya matanya Tuhan. Kalau saya ya, tidak bisa lihat Tuhan, kecuali Tuhan pinjamkan matanya, ya boleh. Ya, dengan catatan saya harus pinjamkan diriku kepadanya. Siapa-siapa yang tidak mau melihat Tuhan, siapa-siapa yang tidak ingin melihat Tuhan, maka janganlah kamu berserah diri. Ini larangan. Apa itu berserah diri? Karena siapa yang datang kepada Allah, pasti kau akan dibunuh. Ya, pasti kau akan dibunuh. Berani berserah diri, berarti siap mati. Kalau takut mati, jangan berserah diri, alias jangan muslim. Yang berserah diri berarti siap mati. Seorang yang mati di jalan Allah, maka dirinya digantikan oleh Allah. Maka yang bisa melihat Allah hanya matanya Allah. Sudah jelas nih. Jelas nih. Kita yang mau berserah diri takut sekali untuk disebut berserah diri, karena ya tidak ada sekutu baginya, tidak boleh ada sekutu, tidak boleh ada teman. Ya, semua yang datang pasti dibinasakan. Karena apa? Karena pada waktu seperti itu, ketika kita mengatakan, ketika Tuhan berkata kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saya jawab, betul engkau Tuhanku. Saat itu aku diusir dari sini. Di sini tidak boleh ada dua. Di sini hanya boleh satu. Mulailah terhijab, diantar oleh cahayaku sendiri. Ya, terhijab, kemudian disempurnakanlah hijab itu menjadi jiwa, lalu dimasukkanlah ke dalam jasad. Nah, keadaannya ini seperti itulah kita akan kembali melalui ya teknik ini dari rumahmu, kembalilah ya, masuklah ke Ka'bah, masuk ke Palestina, tembus penjuru langit, masuk ke wilayah Rum. Ketika kita dihijab oleh cahaya, kemudian masuk ke wilayah rahasia. Rahasia itu namanya tidak dapat disebut sebagai sesuatu. Artinya aku bukan sesuatu. Yang bilang segala sesuatu pasti binasa. Saya katakan aku bukan sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Aku bukan sesuatu. Tapi tidak boleh disebut. Ya, Surat 76 ayat 1. Tidak tahu ini pertanyaannya siapa ini. Belanda di sini. Surat 76 ayat 1. Surat Al-Insan ayat 1. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Ya, ada masanya, ada suatu ketika pada diri kita
tidak dapat disebut sebagai sesuatu. Pada saat itulah terjadi alas rabbikum qalu bala syahidna. Baik, sesudah terjadi pertumpahan darah, ya, wanita-wanita menyuruh Yusuf untuk keluar sehingga mereka memotong tangan terjadi pertumpahan darah. Ya, para wanita berkesimpulan, sekiranya Yusuf tidak mengikuti apa yang kita ajak kepadanya, ya, maka dia akan dipenjarakan. Ya, seandainya Yusuf tidak mengikuti para wanita, maka dia akan dipenjarakan. Apa kata Yusuf? Penjara lebih aku suka daripada mengikuti ajakan para wanita. Penjara lebih aku suka daripada tertarik harta rampasan perang. Kalau tidak tertarik harta rampasan perang, kita ini seperti hidup terpenjara, betul-betul terjajah, dijajah, karena tidak berdaya. Jadi dulu itu orang mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, ilmu mencari kesaktian seperti ini, karena apa? Karena kondisinya mereka sedang terjajah, tidak mampu melawan. Ya, yang mampu melawan penjajah itu apa? Sebutkan, si buta dari gua hantu, Yerusalem, si Pitung, kondisi keadaan menjadikan dia mencari ilmu ini, ya, sejalan seiring dengan semakin cerdasnya pemikiran manusia. Manusia membuat aturan-aturan hukum. Manusia sudah mampu menghargai yang namanya hak asasi manusia, ya. Seiring dengan itu mulailah dibuka pengetahuan ini. Sudah saatnya untuk meninggalkan hal-hal seperti itu, ya. Sudah saatnya untuk menjadi manusia biasa-biasa, jangan manusia luar biasa. Itulah hidup yang terpenjara. Tapi kalau punya harta rampasan perang, siapa yang dipenjara? Pasti tangannya begini terus, saya maju aku, gitu. Mungkin coba. Kalau tidak lawannya kepanasan. Bayangkan kalau sudah punya ilmu sakti kemudian tidak lawan, kepanasan, terpaksa masuk pasar baru siapa yang paling jago di sini keluar. Ilmu permusuhan sulit untuk didamaikan, ya, sulit untuk didamaikan. Selalu musuhan dengan orang karena itu tadi, ya, tertarik dengan harta rampasan perang. Baik. Sekarang kita masuk di ayat, ya, 3 orang di dalam penjara. Ayat 36 ayat. Ceritanya Yusuf telah terpenjara. Oke? Surat 12 ayat 36. Ya. Dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lain berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalamu, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Ya, jadi saya ulangi latar belakangnya. Karena Yusuf tidak mau mengikuti ajakan para wanita, paham itu maksudnya? Berarti kita tidak tertarik kepada hal-hal yang luar biasa yang diceritain, ya. Kita mau jadi manusia biasa-biasa, mau saja, ya. Jangan sakti, meskipun terpenjara, ya, meskipun dimaki-maki orang, dilempari kotoran. Kalau Nabi itu dilempari kotoran, ya. Terpenjara, apakah bahasa kamas semas, ya, lain. Ya, ceritanya terpenjara berarti sudah jadi manusia biasa. Oke?
sudah jadi manusia biasa. Nah, bersama Yusuf di dalam penjara ini, ya, ada 2 orang temannya. Jadi ada 3 orang di dalam penjara. Sebutlah ini penjaranya dia. 1 namanya Yusuf. Ya. Yang kedua pemeras anggur. Yang ketiga apa dia? Yang penyimpan roti. Penyimpan roti. 3 terpenjara. Yusuf temannya itu pemeras anggur dan ya yang menyimpan roti di kepalanya. Siapa yang pernah dengar cerita 3 orang yang terkurung di dalam gua? Pernah dengar? Siapa tahu ada ustaz pernah ceramah di sini, ya. Judulnya Keajaiban Doa. Doa dikabulkan dengan menyebut amal kebaikan. Jadikan amal kebaikan itu sebagai pengantar untuk supaya doa dikabulkan. 3 orang terkurung di dalam gua. Disuruhlah mereka berdoa, ya, karena ditutup oleh batu. Gua itu ditutup oleh batu yang besar. Nah, saya mulai dari doanya orang ketiga. Doanya orang ketiga seperti ini. Saya ini penggembala kambing. Saya punya kambing banyak. Saya pekerjakan kepada seseorang, ya. Saya bayar, saya gaji orang itu, ya. Suatu ketika orang itu pergi tanpa mengambil gajinya, sehingga ya, gajinya saya tukar dengan sepasang kambing, jantan dan betina, ya, jantan dan betina. Lalu kemudian kambing ini berkembang biak menjadi banyak, ya, sampai lebih banyak. Ketika orang itu datang lagi kepadaku, maka saya serahkan seluruh kambingnya tadi. Kalau ini amal kebaikan, ya Allah, bukakan pintu gua ini. Nah, tergeserlah pintu gua, belum bisa masuk. Ya, berdoalah lagi orang yang kedua. Ya, orang kedua ini doanya dia, ya Allah, saya ini pemeras susu. Peras susu, ya, untuk saya jual. Tetapi saya punya orang tua, sudah tua, selalu saya berikan kepadanya susu terbaik sebelum susu yang lain saya jual. Kalau ada di antara barangku mana yang terbaik, itu yang saya berikan kepada orang tua. Kalau ini amal kebaikan, ya Allah, bukakan pintu ini. Tergeser lagi, tapi belum bisa keluar. Nah, ini doanya ini orang pertama. Ya Allah, saya pernah datang oleh seorang wanita cantik. Dia mau sekali sama saya, tapi karena saya takut kepadamu, saya tolak ajakan wanita ini. Kalau ini adalah perbuatan baik, ya Allah, bukakanlah pintu itu, bergeserlah batu itu sehingga ketiganya bisa keluar. Mirip, ya, Yusuf, ya, yang digoda oleh wanita. Kemudian ada pemeras anggur dengan pemeras susu. Ya, ini persoalan penyimpan roti dan pemilik kambing. Ternyata dalam kisah nabinya, ini adalah Nabi Musa, pemilik kambing. Nabi Isa, pemeras anggur. Makanan dari surga diperas oleh Isa supaya apa? Tinggal diminum oleh umat. Minum saja, tidak perlu punya.
sudah diperas oleh Isa yang bekerja. Berbeda dengan makanan tadi, kalau roti ya harus dimakan dulu, kunyah dulu baru ditelan, ya, dikunyah dulu baru ditelan. Yang ketiga ini, Yusuf adalah diwakili oleh Muhammad. Pertanyaannya, kenapa bisa Muhammad ini dikiaskan seperti Yusuf menolak wanita, padahal istrinya Muhammad itu ada 12. Muhammad itu laki-laki sejati, tidak punya wanita, tidak punya pembungkus, tidak punya hijab, ya. Dia menolak wanita, maksudnya dia tidak berhijab. Kalau ini sudah ada hijab, dihijab oleh cahaya, inilah kegelapan pertama. Meskipun dihijab oleh cahaya, tapi disebut kegelapan yang pertama dalam kandungan ibu. Kegelapan kedua dalam kandungan ibu, kegelapan ketiga dalam kandungan ibu. Ya. Baik, ilmunya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Hanya ungkapan itu yang pantas kami ucapkan. Mohon maaf bila ada kekeliruan ataupun perkataan yang kami tidak berkenan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.